Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar tentang operasi aljabar pada vektor. Kita sudah sampai pada poin C, perkalian vektor dengan bilangan real atau biasa dikenal dengan skalar. Misalkan vektor A adalah vektor yang bukan vektor 0. Saya gambar seperti ini, vektor A misalnya, maka 2 kali vektor A adalah vektor yang panjangnya 2 kali panjang vektor A dan arahnya sama dengan arah vektor A. Saya gambar panjangnya 2 kali vektor A. 1, 2. Arahnya searah dengan vektor A. Ini vektor 2 kali vektor A. Sedangkan vektor negatif 2 kali vektor A adalah suatu vektor yang panjangnya 2 kali panjang vektor A dan arahnya berlawanan arah dengan arah vektor A. Panjangnya 2 kali vektor A, 1, 2. Tetapi arahnya berlawanan arah dengan vektor A. Ini vektor negatif 2 kali vektor A. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Diberikan vektor A, vektor B, vektor 0, dan Mn skalar. Nomor 1, perkalian vektor A dengan bilangan real M ditulis, ini saya misalkan vektor V sama dengan M kali vektor A. Artinya, panjang vektor V sama dengan mutlak M kali panjang vektor A. Kenapa ini memakai mutlak? Karena panjang vektor itu harus bernilai positif. Sekarang arahnya bagaimana? Arahnya bergantung pada M. Yang pertama, jika M lebih dari 0, maka vektor V searah dengan vektor A. Maksudnya, jika M-nya positif. Yang B, jika M kurang dari 0 atau negatif, maka vektor V berlawanan arah dengan vektor A. Yang C, jika M sama dengan 0, maka vektor V sama dengan M kali vektor A sama dengan 0 kali vektor A sama dengan vektor 0. D, panjang vektor V adalah disimbolkan dengan tanda mutlak. Mutlak V sama dengan mutlak M kali mutlak vektor A. Sifat yang kedua, negatif M kali vektor A sama dengan negatif dalam kurung M kali vektor A. Sama dengan M kali dalam kurung negatif vektor A. Yang ketiga, 1 kali vektor A sama dengan vektor A. Yang keempat, negatif 1 kali vektor A sama dengan negatif vektor A. 5. Vektor 0 kali vektor A sama dengan 0 skalar. Dan 0 kali vektor A sama dengan vektor 0. 6. M kali dalam kurung N kali vektor A sama dengan M kali N kali dalam kurung vektor A. 7. M kali vektor A ditambah N kali vektor A sama dengan dalam kurung M ditambah N kali vektor A. Ini sifat distributif. 8. M kali vektor A ditambah M kali vektor B sama dengan M kali dalam kurung vektor A tambah vektor B. Ini juga sifat distributif. 9. Vektor A ditambah negatif 1 kali vektor A sama dengan vektor A dikurangi vektor A sama dengan vektor 0. 10. Mutlak M kali vektor A sama dengan
mutlak M kali mutlak vektor A. 11. Jika M kali vektor A sama dengan vektor 0, maka M sama dengan 0 atau vektor A sama dengan vektor 0. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini adalah jajaran ginjang. Diketahui vektor AB sama dengan vektor U. Saya gambar vektor AB, ini vektor U. Vektor AD sama dengan vektor V. Di sini CP sama dengan PD. Artinya P di tengah-tengah rusuk CD. Yang ditanyakan, nyatakan vektor berikut dalam vektor U dan vektor V. Nomor 1, vektor CD. Nomor 2, vektor AC. Nomor 3, vektor BO. Nomor 4, vektor PA. Kita jawab. Nomor 1, vektor CD. Karena ini jajaran ginjang, rusuk CD itu sama dengan rusuk AB. Sekarang arahnya vektor CD, yaitu dari C ke D. Sedangkan yang diketahui vektor AB, arahnya dari A ke B. Jadi vektor CD bisa ditulis negatif vektor AB. Vektor AB-nya kita ganti sama dengan negatif vektor U. Nomor 2, vektor AC. Untuk mencari vektor AC, adik-adik cari segitiga yang memuat rusuk AC. Misalnya saya pakai segitiga A, B, C. Jadi untuk mencari vektor AC, kita pakai aturan penjumlahan. Vektor AB ditambah vektor BC. Oke, saya ganti sama dengan vektor AB tambah vektor BC. Vektor AB-nya sudah ada, sekarang kita cari vektor BC. Vektor BC ini sama dengan vektor AD. Oke, saya tulis di sini. Sekarang kita ganti, vektor BC itu sama dengan vektor AD. Sama dengan vektor AB tambah vektor AD. Vektor AB ada, vektor BC atau sama dengan vektor AD juga sudah ada. Jadi vektor AC sama dengan vektor U ditambah vektor V. Nomor 3, vektor BO. Perhatikan adik-adik, O ini berada di tengah-tengah BD. Jadi kita ganti dulu vektor BO sama dengan setengah kali vektor BD. Sekarang kita lihat segitiga yang memuat rusuk BD. Misalnya saya pakai BAD. Oke, sekarang di sini ada vektor U dan vektor V. Ini titik asalnya sama, maka kita pakai aturan pengurangan. Karena vektor BD ini menuju ujung vektor AD, maka vektor BD bisa kita tulis sama dengan ini setengah kali, ini vektor BD bisa kita ganti vektor AD yang ini dikurangi vektor AB yang ini. Kita pakai aturan pengurangan. Kemudian kita ganti vektor AD sudah ada, vektor AB juga sudah ada. Sama dengan setengah kali dalam kurung vektor V dikurangi vektor U. Kita lakukan distributif sama dengan setengah vektor V dikurangi setengah vektor U. Jadi vektor BO-nya sudah ketemu. Yang keempat, vektor PA. Sekarang kita cari segitiga yang memuat rusuk PA. Saya pakai A, C, P. Oke, kita pakai aturan penjumlahan. Vektor PA bisa kita rubah vektor AC ditambah vektor CP. Oke, saya ganti sama dengan vektor AC tambah vektor CP. Sekarang vektor AC-nya sudah ada,
vektor CP-nya yang belum ada, vektor CP. Nah, karena P ini tengah-tengah rusuk CD, jadi vektor CP ini setengah vektor CD. Oke, kita ganti sama dengan vektor AC tambah setengah kali vektor CD. Vektor CD-nya juga sudah ada. Sekarang tinggal kita ganti sama dengan vektor AC kita ganti vektor U tambah vektor V ditambah setengah kali vektor CD-nya kita ganti negatif vektor U. Oke, kita tulis sama dengan vektor U tambah vektor V dikurangi setengah kali vektor U. Vektor U dikurangi setengah kali vektor U. Ini sama dengan setengah kali vektor U, kemudian ditambah vektor V. Oke. Sekarang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui vektor AB sama dengan 3/4 kali vektor AC. Pertanyaannya, tentukan vektor W. Oke, kita jawab. Kita pakai segitiga yang ini ya, karena di sini nggak ada hurufnya. Saya tunjukkan saja vektor segitiga yang ini adik-adik yang kita pakai. Kita pakai aturan penjumlahan vektor U ditambah vektor AB gitu ya. Oke, vektor W sama dengan bisa ganti vektor U ditambah vektor AB. Vektor AB-nya sudah ada, kita ganti sekarang sama dengan vektor U ditambah 3/4 kali vektor AC. Oke, sekarang kita lihat lagi segitiga yang besar. Vektor AC. Nah, di sini ada dua vektor yang titik asalnya sama. Jadi kita pakai aturan pengurangan. Karena vektor AC itu menuju ujung vektor V, jadi vektor AC bisa kita rubah vektor V dikurangi vektor U. Oke, kita ganti sama dengan vektor U ditambah 3/4 kali dalam kurung vektor V dikurangi vektor U. Kita distributif sama dengan vektor U tambah 3/4 kali vektor V dikurangi 3/4 kali vektor U. Di sini yang bisa dikurangi vektor U dengan, yang bisa dikurangi vektor U dikurangi 3/4 kali vektor U. Ini sama dengan 1/4 ya. Jadi sama dengan 1/4 kali vektor U ditambah 3/4 kali vektor V. Oke, jadi vektor V-nya sudah ketemu. Nah, apakah cara satu-satunya ini? Nah, tidak adik-adik ya. Adik-adik bisa pakai cara lain, misalnya mulai dari yang diketahui juga boleh. Nah, misalnya mulai dari sini juga boleh. Silakan adik-adik lakukan sendiri ya. Oke, sebagai latihan. Nah, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.